Nah, berikut ini ada sebuah contoh. Nah, ini contoh ini adalah contoh yang sama ya, yaitu adalah X pangkat 4 min X. Nah, kita akan cari titik minimumnya, tapi dengan menggunakan metode gradient descent ya. Nah, titik awal yang saya pilih itu adalah 1 ya. Dan kemudian saya akan pakai metode gradient descent alpha f aksen. F aksennya itu adalah ini ya. 3 dikalikan 4 dikalikan PK pangkat 3 min 1 ya. Ini ada turunannya. Nah, alfa yang saya pilih itu 0,25 ya. Nah, silakan kita kerjakan bareng-bareng ya. Nah, turunannya itu adalah ini ya. F aksen X itu adalah 4x pangkat 3 min 1 ya. Nah, di sini kita substitusikan 1 ke sini nih ya. 4 kali 1 ini berarti jawabannya adalah 3 ya. Jadi seperti yang kita sudah duga kan P minimumnya kan sekitar 0 dan 1 ya. Berarti kalau kita ada di sebelah kanannya P minimum berarti turunannya itu positif ya. Oleh karena itu P2-nya sekarang adalah apa? P2 itu adalah 1 dikurangi 0,25 dikalikan 3 ya. Dan hasilnya adalah 0,25. Nah, lagi-lagi 0,25 kita substitusikan ke sini ya. Ya, hasilnya itu adalah minus 0,9375 ya. Turunnya itu negatif. Oleh karena itu P3-nya itu adalah sekarang 0,25 ditambah ya sekarang 0,25 0,9375 ya. Hasilnya itu adalah P3-nya itu adalah 0,484375. Nah, kita substitusikan lagi ke dalam ini, ke dalam turunannya. Nah, hasilnya itu adalah negatif lagi, masih negatif. 54543. Nah, terus kita cari P4-nya. P4-nya itu kita akan mendapatkan 0,620731 ya. Ya, ini sampai 4 iterasi aja cukup untuk contoh nih. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bagaimana kita melakukan metode gradient descent dengan tangan ya. Namun sepertinya kalau dengan tangan itu bakalan lama untuk mencapai konvergennya. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan Excel. Nah, di sini saya sudah melakukan algoritma metode gradient descent untuk 3 buah alfa ya. Di sini untuk alfanya 0,25, ini alfanya 0,1 dan ini alfanya 0,6. Ya. Nah, jadi ini alfa yang kekecilan, ini alfa yang kebesaran, nah ini alfa yang pas gitu. Nah, kita lihat di sini sampai 10 iterasi. Nah, errornya udah ini nih, 10 pangkat min 7 ya, udah bagus ya. Udah sangat dekat sekali ini dengan solusi aslinya. Tapi kalau alfanya kekecilan ya, masih jauh tuh errornya nih. Ya, ini sampai ini. Ya, nggak terlalu dekat gitu ya. Ya cukup dekat sih, tapi tidak sedekat kalau alfanya 0,25. Nah, sementara kalau alfanya itu kebesaran, nah, kita malah nggak dapat nilai aslinya tuh. Makin lama makin jauh tuh. Ya, dari 1 ke 1,08 ke 1,9 ke 6.000 tuh. Makin lama makin jauh errornya ya. Kalau alfanya kebesaran. Nah, bagaimana menentukan alfa itu kebesaran, kekecilan atau pas? Nah, itu metode ini itu masih dalam itu tergantung dari soalnya sih sebenarnya. Jadi kalau soalnya ini alfanya paling pas itu 0,25, tapi kalau soal yang lain alfa yang pas itu belum tentu ini. Jadi itu trial dan error sih saat ini ya. Nah, berikutnya saya ada satu contoh lagi. Nah, contoh ini juga sama akan kita kerjakan dengan menggunakan metode gradient descent ya. Nah, jadi saya punya 3 titik ya, 3 titik ini saya kasih warna merah lah. Ini 1,1, 2,2 dan 3,2. Nah, titik ini akan kita fit dengan sebuah garis regresi ya. Nah, tapi garis regresinya itu garis regresi ini ya. Ya, jadi satu variabel aja fx sama dengan ax, atau artinya si garis regresinya itu harus melewati 0,0 ya, karena saya bukan ax plus b tapi ax doang gitu ya. Jadi supaya satu variabel doang sih, jadi supaya lebih mudah. Jadi misalkan seperti ini bisa nih garis regresinya, atau seperti ini gitu ya, atau seperti ini, atau bahkan seperti ini gitu ya. Nah, jadi ini untuk beberapa nilai a itu saya sudah gambarkan gitu ya. Ini untuk a berapa gitu, a sama dengan 1, ini setengah misalkan, ini a sama dengan berapa, 1,1, ini a sama dengan 1,3 misalkan.
Ya seperti ini. Nah, A yang mana yang membuat yang paling fit dengan ketiga titik ini gitu. Nah, bagaimana menentukan mengukur apakah fit atau enggak itu ya dengan error ya. Ya, jadi untuk suatu A, errornya itu adalah ini ya, sigma K dari 1 sampai N jumlah data, dalam hal ini ada 3 data ya, yaitu adalah YK dikurangin YK head ya, kuadrat. Nah, ini adalah A yang memberikan ini terkecil, itu tuh garis yang paling fit gitu. Nah, di sini saya akan buka ya. Nah, YK-nya itu kan data, tapi YK head itu adalah model ya, model ini nih ya. Yaitu adalah ini, A dikalikan XK. Nah, jika kita ingin mencari turunannya, nggak terlalu susah sih turunannya, yaitu adalah sigma 2-nya turun ya, YK min AXK, nah dikalikan min XK. Nah, ini adalah turunannya. Ya. Nah, ini bisa kita sama dengan kan 0 sih, dan kita bisa cari A-nya itu berapa yang membuat dia paling minimum ya, yang membuat garisnya itu paling fit ya. Tapi di sini nggak akan saya cari, karena saya akan mencari A-nya itu dengan menggunakan metode gradient descent ya. Nah, di sini saya sudah cari, saya sudah hitung dalam bentuk dengan menggunakan Excel ya. Jadi alfa yang saya pilih itu adalah cukup kecil ya, karena kalau alfanya 0,1 aja pun itu terlalu besar gitu ya. Dan kemudian saya pilih initial condition saya itu A-nya itu adalah 0,5 ya. 0,5. Nah, kemudian ini adalah turunannya. Terus saya cari selanjutnya, dan ternyata sampai iterasi ke-10 error saya sudah cukup kecil ya. Nah, error ini saya hitungnya gimana? Yaitu karena saya udah tahu titik A sebenarnya yang paling minimum itu berapa, jadi saya tinggal kurangkan sih ya. Nah, jadi tapi sebenarnya ini kan kita nggak tahu nih ya. Nah, ini bisa kita estimasi dengan ini ya, AK plus 1 dikurangin AK ya, seperti biasa ya. Jadi sebenarnya ini bisa kita estimasi dengan ini. Nah, sekian bab tentang optimasi, semoga cukup jelas. Kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu di mana kita akan mencari solusi dari sebuah persamaan diferensial dengan menggunakan metode numerik.